Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 6 yang Ustadz Prisna cintai dan yang Ustadz Prisna sayangi. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua nikmat. Nikmat ini wajib kita syukuri sebagai umat Islam. Mengapa? Coba bayangkan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita, makan ayam goreng pun terasa nikmat. Betul? Misalnya Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat dari kita seperti sariawan atau sakit gigi, makan ayam goreng, apa yang terjadi? Pasti tidak nikmat, sakit gigi kita. Oleh karenanya, kita wajib mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang Ustadz Prisna cintai dan yang Ustadz Prisna sayangi, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini Pak Prisna akan menyampaikan kultum yang bertema kedudukan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Anak-anakku, di dalam Islam ranking 1, peringkat 1, nilai 100, kedudukan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan dilihat dari kekayaan, bukan dilihat dari wajah yang tampan, bukan dilihat ini orangnya cantik, bukan dilihat ini orangnya ganteng, bukan dilihat ini anaknya pejabat, tetapi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dilihat dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada sebuah kisah pada zaman Rasulullah, ada seorang sahabat bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ada di suatu majelis bersama Abu Dzar Al-Ghifari, bersama Abdurrahman bin Auf, dan juga bersama Khalid bin Walid. Mereka berdiskusi, mereka ngobrol. Abu Dzar Al-Ghifari kemudian berpendapat, "Wahai teman-teman, menurut pendapatku sebaiknya pasukan kita harus seperti ini." Kemudian Bilal bin Rabah mengatakan, "Mohon maaf Abu Dzar Al-Ghifari, menurut pendapat saya, pendapat kamu kurang pas." Ya. Mendengar ucapan tersebut, Abu Dzar Al-Ghifari kemudian terpancing emosinya, naik darahnya, kemudian berkata kepada Bilal bin Rabah, "Wahai Bilal, pendapat kamu juga banyak salahnya. Wahai Ibnul Aswad, wahai anak perempuan budak hitam." Mendengar ucapan Abu Dzar yang mengatakan kepada Bilal bin Rabah bahwa Ibnul Aswad, bahwa Bilal bin Rabah adalah anak perempuan budak hitam, kemudian Bilal bin Rabah segera bergegas pergi meninggalkan majlis dan menemui Rasulullah. Saat bertemu dengan Rasulullah, kemudian Bilal bin Rabah menceritakan, berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, Abu Dzar Al-Ghifari telah berkata bahwa saya adalah Ibnul Aswad, telah berkata bahwa saya adalah anak budak perempuan hitam." Apa yang terjadi, anak-anakku sekalian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bergegas langsung menemui Abu Dzar Al-Ghifari.
saat bertemu dengan Abu Dzar Al-Ghifari, di sana ada Bilal bin Rabah. Rasulullah kemudian tabayun, ya, mengecek, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, betulkah engkau mengatakan kepada Bilal bin Rabah, mengatakan Ibnul Aswad, mengatakan anak budak perempuan hitam? Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari ditanya seperti itu oleh Rasulullah, berkata jujur, iya Rasulullah, betul saya mengatakan Ibnul Aswad kepada Bilal bin Rabah. Kemudian apa kata Rasulullah? Ya, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, sungguh pada dirimu terdapat perilaku jahiliyah. Perilaku jahiliyah. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari mendengar bahwa perilaku tersebut adalah jahiliyah, kemudian langsung menangis terseduh-seduh. Abu Dzar Al-Ghifari menyesali. Abu Dzar Al-Ghifari kemudian memohon maaf kepada Bilal bin Rabah. Wahai Bilal bin Rabah, saya memohon maaf kepada engkau. Saya meminta ampun kepada Allah. Saya akan terus menempelkan pipi ini, ya, di tanah, bersimpuh di tanah, kecuali engkau memaafkan saya. Kemudian anak-anakku sekalian, apa yang terjadi? Ternyata Bilal bin Rabah dengan rasa kasih sayangnya, ya, Abu Dzar Al-Ghifari, sungguh saya sudah memaafkan engkau. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari dan Bilal bin Rabah bermaafan, berpelukan. Masya Allah, luar biasa. Anak-anakku sekalian kelas 1 sampai kelas 6, sekali lagi, ya, bahwa kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan dilihat dari ketampanan, bukan dilihat dari kulit yang putih, ya, bukan dilihat dari kekayaan, bukan dilihat dari ketampanan dan kecantikan. Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ranking 1 di sisi Allah Subhanahu wa taala dilihat dari ketakwaan, paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia miskin, meskipun dia kulitnya hitam, meskipun rambutnya ikal, selama ia paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka layak mendapatkan ranking 1, layak mendapatkan nilai 100, layak mendapatkan peringkat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mumpung saat ini kita berada di bulan Ramadan, marilah kita senantiasa melayakkan diri menjadi orang yang paling bertakwa, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pesan Ustadz Brisna untuk anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6. Jangan lupa sholat 5 waktu, jangan lupa puasanya dijaga, jangan lupa tutur katanya dijaga, jangan sampai mencela orang lain. Jangan lupa untuk murojaah, membaca Al-Quran, dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari Ustadz Brisna. Billahi sabil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.